Seorang yang boros dalam hal keuangan itu merupakan hal yang buruk dan tentu merugikan orang tua saya juga ya. Mungkin saya juga. Halo, perkenalkan nama saya Jonathan Christian Yap. Yap itu merupakan marga yang berasal dari bapak saya. Dan saya pada saat ini ingin menceritakan mengenai pengalaman saya tentang hidup yang saya jalani. Dan sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya lebih lagi dulu. Jadi saya merupakan murid Saint John SMA yang ada di Jakarta ya. Soalnya kan Saint John juga ada yang di HI. Jadi saya langsung aja pengalamannya. Jadi dulu saya pas masa masih kecilnya saya merupakan kesadaran mengenai atau kepedulian tentang hal-hal seperti itu. Namun sekarang saya merasakan perubahan, dan tentu perubahan itu bisa menjadi plus minus bagi orang lain dan untuk diri saya juga ya. Jadi langsung aja ke dalam pengalaman saya. Jadi saya pas masih kecil udah saya ceritakan tadi, saya merupakan orang yang boros. Itu terjadi sama 6 tahun atau 5 tahun ya, saya selama SD. Dan itu saya merasa bahwa kalau sekarang kaget juga, ternyata pas saya masih kecil saya boros banget ya orangnya. Sekarang kayak berubah jauh. Namun tidak lama kemudian saya mengalami perubahan yang membuat mental saya cukup down juga. Karena perubahan itu terjadi di keluarga saya juga tentunya. Karena keuangan ekonomi keluarga saya cukup menurun, sehingga merubah sifat dan gaya-gaya saya juga. Yang awalnya dulu merupakan sifat yang gengsi, namun sekarang mungkin masih ada sifat-sifat sombongnya. Tapi saya merasa cukup jauh berubahnya dari dulu sama sekarang. Dan jadi sama itu perubahannya terjadi pas saya di SD, dan perubahannya cukup drastis. Dan saya pas di SMP, dan selama perubahan ini saya, seperti yang saya bilang, saya down. Dan di SMP tiba-tiba ada kejadian lagi pas saya kelas 8. Saya memiliki sifat yang ceroboh tentunya, dan saya tidak berhati-hati, dan saya kayak sembarang mainnya. Dan kebetulan kejadian ini terjadi pas saya udah mau naik kelas ke kelas 9. Dan kejadian ini membuat saya kaget, dan orang tua saya juga cukup kaget. Namun saya menanggungnya diri sendiri. Jadi saya ceritain dulu kejadiannya seperti apa nih. Jadi awalnya saya bermain sama teman saya, ada 2 orang. Nah, terjadi bukan kelas saya lagi, di kelas teman saya, dan dorong-dorongan ya tuh. Padahal ini bukan bercanda yang kayak kasar ya, tapi kayak untuk iseng-iseng aja, tarik-tarikan gitu. Kebetulan itu lagi deket papan. Nah, papannya juga papan kaca. Soalnya saya di kelas SMP kelas 7 sampai 8 tuh di Saint John HI. Nah, langsung saya kedorong. Nah, papan kaca ini pecah kan. Itu kaget dong, panik. Waduh, bertiga nih kayak ngerasa, wah ini mahal nih. Saya kan orangnya kayak langsung kayak pengen selesai masalah buru-buru. Saya langsung ke ruang guru. Saya nanya dulu sama guru IPA saya tanya, "Pak, ini kira-kira papan segini harganya berapa ya Pak?" Dia langsung jelasin dah tuh, harganya segini, total. Nah, saya kaget. Wah, saya langsung buru-buru balik ke teman saya. Tapi saya pamit dulu dong, soalnya kan dia juga udah jelas orangnya lebih tua daripada saya. Dan saya langsung ke teman saya lagi, saya jelasin kalau harganya tuh buset dah, mahal. Nah, teman-teman saya pun langsung kayak mukanya kayak udah matanya mulai berkaca-kaca lah. Saya pun juga memang mungkin bilang saya juga berkaca-kaca, tapi gak terlalu seperti mereka udah menghiskan air mata. Dan kebetulan kejadian juga udah selesai pulang sekolah. Saya pun deg-degan nih, waduh, nyeritain ke orang tuanya gimana, ntar dia ngamuk gimana. Nah, terus kan saya ke ruang capsek dulu, saya mintain masalahnya gimana. Capseknya juga bilang, nanti coba kalian komunikasikan kepada orang tua kalian,
dan bukan saya kasih tahu, saya karena dia juga tahu perasaan murid-muridnya gimana ini, panik pastinya dong. Nah kebetulan papi saya juga udah nyampe di sekolah itu. Saya pun langsung kayak, waduh, gimana nih ceritanya? Saya langsung nyamperin deh ke papi saya. Tapi saya nggak ceritain dulu, nunggu di mobil. Pas di mobil, saya langsung kayak deg. Kayak gimana nih? Saya ceritain dah, dikit per dikit. Kayak, aku mau cerita sesuatu deh. Nah dia pun kayak dengerin dulu. Terus juga dia ngeliat muka saya agak serius. Dia pun langsung kayak, wah, kayaknya ada masalah nih. Langsung dah saya ceritain, gini. Kalau saya tuh mecahin papan kaca di sekolah saya. Dia pun kayak, aduh. Tapi saya langsung buru-buru bilang, tapi nggak usah pikirin, Vin. Bayarnya pakai tabungan saya aja. Dan kebetulan saya juga ada tabungan cukup banyak saat itu hasil acara-acara Imlek tahun-tahun. Nah, saya pun langsung ini dah agak nyesek pas udah ngeluarin duitnya. Saya langsung kasih lihat tabungan saya kasih totalnya ke orang tua saya yang ngurusin mengenai pembayaran uang sekolah, dan mereka cukup seneng oleh tindakan saya karena tanggung jawab, dan gurunya pun pas manggil orang tua saya, mereka bilang, tapi anaknya ini loh kayak muji-muji. Saya nggak merasa tinggi hati, namun saya juga ngerasa bahwa tindakan saya salah, maka saya harus ngakuin hal tersebut. Dan seperti yang saya bilang, waktu saya senang dan saya juga pun nggak senang, saya pun nyesal. Tapi saya ngerasa dari masalah-masalah dari saya kecil sampai kelas 8 kejadian itu, saya ngerasa kalau saya tuh harus jauh lebih berhati-hati dalam segala hal, dan tentunya tidak ceroboh dalam apapun yang saya ingin lakukan. Sebenarnya ada kejadian lagi yang lebih ceroboh, namun tidak berhubungan dengan uang. Tapi saya ingin menceritakan mengenai hal itu karena berhubungan tentang ceroboh juga. Jadi intinya saya bilang gini, jangan menyesalkan kehidupan Anda, karena hidup ini merupakan pelajaran. Namun jangan pusingkan masa lalu tersebut, karena hidup itu sebuah pelajaran. Jangan disesalkan. Itu saja dari saya. Mungkin jika ada yang ingin bertanya mengenai masalah-masalah saya lagi atau apa, mungkin saya tidak akan menceritakan secara rinci, namun saya akan menceritakan yang inti-intinya aja dan singkat-singkat saja. Bisa lewat DM Jonathan09_. Sekian dari cerita saya atau pengalaman saya, semoga bisa menjadi motivasi bagi kalian semua. Terima kasih.